Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali sore hari ini kembali lagi saya Selin Diandra menemani Anda di acara spesial ya setiap hari Jumat yang selalu hadir di jam 3 sore sampai jam 4 yaitu adalah Community Corner. Nah hari ini kita kedatangan teman-teman dari Madobuk, wah namanya lucu ya. Madobuk atau singkatan dari Mari Donasi Buku. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menembus batas pedalaman dengan kekuatan literasi. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan 3 narasumber untuk Anda. Jadi Anda nggak usah kemana-mana, sahabat Sonora. Anda bisa bergabung bersama kami di sini karena acara kami ini juga kami live-kan secara live di streamingnya YouTube ya. Anda bisa buka melalui YouTube di Sonora Surabaya atau juga bisa masuk melalui Instagram. Anda bisa lihat live kami di Instagram yaitu ada di Sonora_Surabaya. Baik. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan 3 narasumber kita, seperti kita tahu ya, sahabat Sonora, kalau hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia itu yang gemar membaca. Aduh, miris banget ya kalau mengetahui hal ini. Rendahnya minat baca ini berdampak pada produksi buku bacaan di Indonesia. Setiap tahun 2021 total jumlah bacaan Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia itu memiliki rasio nasional 0,009 orang Indonesia setiap tahun. Coba bayangin ya, dari sekian juta orang di Indonesia hanya 90 orang aja yang menunggu 1 buku baru. Miris sekali. Apalagi masifnya distruksi sosial media yang saat ini merajalela membuat orang semakin malas untuk membaca buku. Tapi ada sekelompok anak muda, ini hebatnya lagi, mereka semakin merapatkan barisan menembus batas secara gratis. Harapannya adalah secercah cahaya bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Tetap bisa melihat indahnya dunia melalui berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di buku yang mereka baca. Karena seperti kita tahu kan, ada sebuah tagline atau sebuah quote yang mengatakan adalah buku jendela dunia. Dari buku kita bisa mengetahui segalanya. Oke, sore hari ini kita sudah bergabung bersama 3 narasumber kami. Saya kenalkan ya. Nah ini dia, selamat sore Mbak Hesti Rohmat Wulandani, apa kabar? Kabar baik Kak. Salam sehat Mbak Hesti. Sehat selalu. Sehat selalu. Mbak Hesti ini adalah Departemen Kominfo. Wow keren nih, Departemen Kominfo. Kayak pemerintah aja. Ya, Departemen Kominfo dari Madobuk ya. Oke. Di sebelahnya Mbak Hesti, untuk Anda sahabat-sahabat kalau melihat melalui YouTube ataupun Instagram ya, itu ada Mbak Aprilia Rizkiana. Selamat sore Mbak Aprilia. Halo, selamat sore. Salam sehat juga ya Mbak Aprilia ya. Alhamdulillah sehat. Oke, kalau Mbak Aprilia ini adalah anggota dari Madobuk. Iya, betul sekali. Dan sore hari ini kita juga tergabung dengan Ibu Titis Tata. Halo, selamat sore Ibu. Apakah sudah bergabung bersama kita? Coba kita panggil dulu ya Bu Titis. Selamat sore Bu Titis. Bisa dibuka mikrofonnya. Halo, selamat sore Bu. Sudah terbuka. Oke. Selamat sore Ibu Titis. Selamat sore Mbak Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seperti warahmatullahi. Kalau mengawali sesi yang penuh inspirasi ini, saya ingin meneriakkan sebuah semangat gitu ya. Hari ini saya mau mulai dengan semangat yang baru. Wow, gitu, apa itu Bu? Yaitu bagaimana kita memiliki rasa optimisme yang luar biasa. Jadi salamnya adalah semangat optimis. Oke, semangat optimis ya. Oke, Bu Titis Tata, MMCT NNLP CPSTF ini adalah founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, Bu Titis, ini hari ini kita kedatangan teman-teman dari Madobuk ya, Bu Titis ya. Teman-teman yang atau anak muda yang keren nih. Walaupun tadi seperti yang saya bacakan, saya agak miris Bu. Masa 1 buku ditunggu sama 90 orang aja Bu.
Ya kan? Padahal orang Indonesia tuh, aduh, berapa jumlahnya kan sangat banyak sekali kan ya Bu ya. Kenapa hanya 90 orang yang menunggu satu buku Bu? Menangis saya. Baik, mungkin Bu Titis bisa memberikan insight kepada kami. Kenapa sih kok membawa mereka ke sini, teman-teman dari Mandobuk ini? Silakan Bu Titis. Terima kasih Mbak Sally. Selamat sore semua sahabat Sonora. Hari ini sangat spesial ya. Yes. Ada Mbak Esti sama Mbak Lilia dari Mandobuk. Nah, kenapa Talenta dan juga Sonora FM membawa mereka dengan suguhan topik biasa yaitu literasi? Yes. Karena tentunya udah disinggung sama Mbak Sally bahwa dengan literasi kita bisa melihat dunia dengan lebih baik. Nah, tidak hanya dunia lebih baik, tapi juga memiliki optimisme gitu ya, dan juga produktivitas yang bagus. Yes. Kenapa hanya dari buku aja udah bisa? Nah, nanti teman-teman Mandobuk akan share gitu ya, yang kita akan kulik-kulik kenapa mereka sampai masuk ke pedalaman hanya untuk, bukan hanya ya, tapi untuk memberikan literasi ya, sharing tentang knowledge dan buku-buku kepada semua masyarakat. Ada clue-nya di situ ya. Nanti saya akan berikan tips juga tentang beberapa macam literasi. Ada 6 literasi. Jadi kalau kita merasa tidak pernah membaca buku, itu hanya satu jenis literasi. Masih ada 5 lain yang kita mesti belajar lagi gitu. Kalau tadi datanya ya bisa kita bilang datanya belum memuaskan, tapi saya ingin merubah mindsetnya ya. Masyarakat Indonesia ini bukan tidak suka membaca, tapi memang trennya atau budayanya belum diciptakan saja gitu. Nah, mulai dari program Community Corner ini, kita mulai nih membuat tren baru bahwa generasi muda atau siapapun kita di usia berapapun membaca buku itu lifestyle yang kekinian dan keren banget. Betul. Karena dengan dunia ini yang baru kita bisa melihat satu sudut lain, tidak hanya yang kita tahu. Itu keunggulannya. Kemudian hal berikutnya, kenapa kita mesti 1 jam ke depan kita mesti benar-benar dapetin ide dari yang teman-teman nanti sharing adalah bahwa sebenarnya ketika kita mulai membaca buku itu kita mengembangkan ide dan kreativitas kita. Jadi kalau sahabat Sonora apapun kegiatan dan aktivitasnya ngerasa stuck, kok aku mesti gimana nih, sekarang ada perubahan, ada kompetitor, ada hal-hal baru yang kayaknya kita nggak bisa ngikuti, kita solusinya mesti dari mana? Dari baca buku gitu. Dan beberapa literasi. Nanti kita bareng-bareng saya akan sharing tipsnya, Mbak. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Titis. Jadi itu ya alasannya kenapa Bu Titis membawa mereka untuk datang ke sini ya. Jadi supaya sahabat Sonora juga kudu melak. Oke, tapi sebelum kita ngobrol berbagai macam hal mengenai apa yang kalian kerjakan, mungkin bisa diceritakan dulu nih, apa sih sebenarnya komunitas Mandobuk ini? Monggo. Iya, sebenarnya itu komunitas Mandobuk sendiri itu merupakan komunitas yang awalnya itu dari kerentek dari keinginan hati dari teman-teman ini. Di mana dulu itu kita ada 55 orang, 55 orang anak muda yang punya visi misi yang sama gitu, Kak. Tapi ya namanya juga komunitas ya, Kak. Semuanya kan ada hilangnya. Jadi kan nggak semua 55 ini bisa bertahan gitu kan. Pada akhirnya yang bertahan hanya 21 manusia gitu. Itu lumayan banget loh 21 manusia. Iya, dari 21 manusia itu kita gerakan gitu. Mandobuk mari donasi buku. Oke. Di tahun berapa itu mulainya? Untuk pemikirannya sendiri di tahun 2019 ya. Oh, jadi baru kemarin ya? Iya, cuman baru aktifnya itu di tahun 2020. Iya. Jadi peresmiannya dari komunitas Mandobuk sendiri itu di tahun 2020. Tapi gagasan pertamanya itu berawal dari tahun 2019. Oke, baik. Ini kan donasi buku ya. Apakah kenapa sih kalian ingin membuat komunitas ini? Maksudnya kok donasi buku? Kenapa kok yang dipilih kok mengenai hal ini? Bukan ayo baca buku gitu misalnya ya gitu. Kenapa kok yang dipilih kok ayo donasi buku? Nah, Oke, mungkin dari aku dulu ya, Kak ya. Dari latar belakang kenapa komunitas ini dibentuk, karena melihat dari permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ya, Bu ya. Khususnya di dalam dunia Kak literasi. Aja. Oh, Kak Aja ya. kita kan 11-12 Oh iya,
seumuran ya. Oke Kak, ya kembali lagi ya. Berawal dari masalah pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di bidang literasi sendiri, di mana kita banyak tahu, terutama di tempat-tempat terpencil ya Kak, seperti di pelosok-pelosok sana banyak tempat-tempat atau lingkungan yang kurang memiliki akses untuk literasi itu sendiri. Dan literasi itu memang sangat penting untuk pengetahuan kita ya pastinya. Nah, kenapa Madobuk ingin mendirikan yang namanya Mari Donasi Buku? Karena yang kita inginkan adalah dari buku yang sudah mungkin tidak digunakan oleh banyak orang, pemilik-pemiliknya. Iya betul. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain gitu ya Kak Hesti. Daripada dijual ya. Iya betul sekali. Buat gorengan, bungkus gorengan ya. Iya betul sekali. Karena kata pepatah dulu yang sampai sekarang masih jadi jargon kita ya Kak. Buku lama adalah buku baru bagi mereka yang belum membacanya. Betul seperti sekali. itu. Iya. Oke. Jadi dari situ ya. Iya betul. Mengapa jadi dipilihnya donasi buku? Oke. Baik. Lalu untuk ininya maksudnya keanggotaannya nih sudah tadi 21 dari tahun 2019. Sekarang sudah berapa kurang lebih? Sebenarnya gini, aku nambahin dari jawaban Kak Esti tadi ya. Sebenarnya Madobuk itu sendiri dulu itu digagas oleh seorang penggiat literasi. Salah satu orang penggiat literasi itu dulu memulai tahun 2019 itu. Nah, di situ pada tahun 2020 terbentuklah tim sebanyak 6 orang sebetulnya awalnya. Nah, dari 6 orang tim itu setelah perjalanan donasi yang berkelanjutan, di situ kita bertemu dengan penggiat-penggiat literasi lainnya ya Kak Esti ya. Dan di situ kita juga bertemu dengan perpustakaan jalanan, dan akhirnya kita di sini memiliki satu visi, satu tujuan sama ya Kak, untuk menjadi bagian dari perubahan literasi yang ada di Indonesia. Nah, dari perjalanan ini kita bertemu ya Kak ya dengan teman-teman lainnya, kemudian kita satu visi, akhirnya terbentuklah komunitas Mari Donasi Buku ini bersama teman-teman yang lainnya. Untuk anggota sendiri, sebetulnya Madobuk ini tidak hanya di satu daerah aja Kak. Oh, nggak cuma di Surabaya? Iya, betul sekali. Jadi kita ada di beberapa daerah. Salah satunya ada di daerah Bekasi yang itu saat pusatnya. ini, saat ini sebagai pusatnya ya Kak Esti ya. Pusatnya malah di Bekasi, di Kak. Bekasi, dan ada di Trenggalek, Purwakarta ya Kak. Ya, Purwakarta, dan ada di Trenggalek. Dan insya Allah ya Kak ya, di Surabaya setelah ini minta doanya ya Kak, semoga kita bisa merintis dan memulai di Surabaya juga seperti itu. Oh, jadi Surabaya ini malah baru ya? Iya, betul sekali. Oke, sudah berapa orang nih yang keanggotaan di Surabaya? Di Surabaya sendiri masih sekitar nggak sampai 10 Kak. Iya, Cuman masih nanti baru. setelah harapan kami setelah Sonora ini acaranya informasinya lebih melebar, nanti bisa banyak kita yang menjaring yang ikut, menjaring teman-teman yang lainnya dia di Surabaya. Berarti ini lagi open rekrutmen dong? Betul sekali. Oke, ada ini nggak ada audisi gitu nggak? Atau ada syarat-syarat tertentu? Harus harus baca buku atau harus punya buku misalnya. Buat jadi anggotanya ya Kak. Aku jawab ya. Iya, oke. Buat jadi anggotanya itu sebenarnya kita mah nggak sulit-sulit Kak. Yang penting niatnya ada aja. Kalau kita niatnya udah ada, insya Allah apapun yang udah terlaksana itu semuanya dari hati dan bakal ajak dalam artian ya udah bakal jalan terus gitu. Kalau dari niatnya aja udah nggak ada kan juga gimana gitu loh. Iya, kalau males gitu ya, cuma pengen hura-huranya aja gitu ya. Gitu. Dan ditekankan lagi bahwa di komunitas ini tuh kita tidak ada sertifikat, kita tidak ada kayak berbayar gitu ya. Ya karena kita niatnya itu dari akar rumput yang untuk kita dari kita gitu loh. Oke, baik. Gitu. Jadi Surabaya ini ibaratnya baru mulai tumbuh benih-benih gitu ya. Begitu. Jadi mulai. Ya, siapa tahu nih ada sahabat Sonora yang pengen bergabung. Caranya bagaimana bergabungnya? Bisa langsung ke Instagram aja ya, nanti bisa di DM Madobuk underscore. Underscore Madobuk underscore SBY. Coming soon itu ya Kak ya. Madobuk
Mado_book. Mado underscore book. Booknya book bahasa Inggris ya. Book biasa. Book biasa. BUK. Oh, BUK. Iya. Oke. Oh ya, karena ini bahasa Indonesia ya, Mado Iya, book ini ya. Mado book Iya. Indonesia. Oke, Mado underscore book. Oke. Nah, silakan tuh sahabat saudara bisa dikepoin ya, bisa dilihat. Nanti bisa DM. Nah, bisa DM kalau misalnya berminat untuk menjadi anggota dari Mado Book Surabaya. Mumpung baru dibuka loh. Wow. Iya, betul. Untuk usia berapa nih? Apakah ada ketentuan atau siapa aja boleh ikut? Pokoknya yang pengen ikutan atau gimana? Iya. Untuk peserta sendiri sebenarnya kita anggotanya itu bebas ya Kak ya. Karena di kita sendiri anggotanya itu banyak Kak, nggak hanya dari kalangan mahasiswa aja. Jadi kayak ada dari pelajar, terus masyarakat umum seperti itu ya Kak. Jadi untuk patokan usia mungkin nggak harus lulusan SMA, tapi yang masih kutipan sekarang masih sekolah gitu ya, boleh banget. Yang penting adalah niatnya, niat ketulusan hatinya gitu. Jadi untuk usia tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Mau berapa aja boleh. Oke, baik. Nah, program kerjanya mungkin bisa diceritakan nih supaya sahabat Sonora juga berminat. Oh, jadi kayak gitu, gitu kan? Apa nih program kerja yang sudah dilakukan oleh Mado Book yang ada di kota lain? Oke, dari aku dulu ya Kak ya. Untuk program kerja sendiri karena kita adalah Mari Donasi Buku ya. Jadi kita fokus buat donasi. Jadi program utama kita adalah yang pastinya adalah donasi. Tapi kita tidak melulu tentang donasi Kak. Jadi kita juga memikirkan tentang pendidikan anak juga. Jadi selain kita donasi, di situ kita juga sedikit mengajak anak-anak untuk sharing pelajaran, belajar seperti itu. Selain itu, saat kita donasi pun, sebelum kita donasi itu kan banyak ya buku dari donatur itu kan macam-macam ya Kak ya. Dan nggak semuanya itu cocok untuk tempat yang akan kita donasikan. Ya, nah itu kita juga sebelum donasi pasti sortir bukunya. Nah program kita selain kita donasi, kita juga awali dengan sortir bukunya. Jadi buku mana yang sesuai dan cocok untuk tempat yang akan kita tuju seperti itu. Terus selain itu program kita adalah kita pernah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain penggiat literasi juga untuk mendirikan taman baca seperti itu. Baik, iya. Itu dilakukan tapi belum di Surabaya ya? Iya, di Surabayanya belum tapi sebagian besar ada di Bekasi, Purwokerto dan Trenggalek. Oke, baik itu ya. Jadi itu yang dilakukan ya. Otomatis berarti ada sasarannya dong yang dituju kan? Ya. Siapa aja yang ditujukan? Ini tadi kan menuju ke anak-anak yang apakah tadi ada pendidikan bareng kan, ada edukasi betul, kan, betul. ya kan. Nah ini sasarannya siapa nih yang jadi target kalian? Target utamanya mungkin Sebenarnya ini sih Kak, karena kita ini komunitas, tapi yang membedakan kita dengan komunitas lainnya adalah kita menyalurkan banyak buku itu kita juga memberikan pengawasan. Jadi kita bertanggung jawab atas buku-buku itu benar-benar dimanfaatkan, benar-benar hidup atau malah terbengkalai. Dibaca kan, apa enggak iya, gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa kita tadi juga memberikan pendidikan kepada anak-anak sasaran kita, yaitu karena supaya apa yang sudah kita salurkan itu bisa benar-benar bermanfaat gitu. Karena kan balik lagi Kak, buku-buku yang kita dapatkan itu kan juga dari teman-teman. Kita kumpulkan yang dari seluruh Indonesia bahkan gitu. Wow. Iya, betul Kak. Kita kapan hari itu menyebarkan 1000 buku. Dan lagi-lagi bukan hanya buku Kak, karena untuk menyalurkan buku itu kan kita juga butuh dana untuk kirim paket kayak gitu kan. Dari mirisnya dulu kemarin itu yang 1000 buku itu beberapa yang tidak bisa tersampaikan karena memang kita kekurangan dana untuk biaya pengiriman gitu. Karena donasinya itu kan bukan hanya buku sebenarnya gitu loh. Kita juga butuh untuk rupiahnya, untuk dana pengirimannya kayak gitu. Soalnya kan buku kalau misalnya dikirim pun juga tebel ya. Betul. Mahal ya. Tapi sebenarnya gini Kak, di kita sendiri itu banyak dari donatur itu ternyata tidak hanya mendonasikan sebuah buku. Nah jadi kemarin itu kita dikasih donasi seperti apa ya namanya, mainan anak juga. Karena kalian sasarannya anak-anak ini tadi kan. Iya betul, mainan anak. Terus ada lagi kayak apa namanya, alat sholat seperti itu. Jadi Al-Quran juga, ya. Jadi nggak hanya buku-buku kayak buku pelajaran, buku cerita gitu. Oke, baik.
Semakin menarik ini, apalagi Surabaya baru memulai Iya, ya. betul. Nah, ini gebrakan baru kan. Oke, jadi ditunggu nih buat sahabat Sonora gerakannya nih yang mau bergabung bersama Madobuk. Silakan nanti bisa dikepoin di Instagramnya Madobuk, Mado_book. Oke, baik. Kita akan break dulu, tapi kami tunggu untuk Anda yang mau bergabung bersama kami sore hari ini bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa melalui YouTube. Anda bisa melihatnya di YouTube di Sonora Surabaya atau juga di Instagram di Sonora_Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Radio Sonora Network menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility yang bertajuk Sonora Peduli Stunting. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-50 Radio Sonora secara serentak di 12 kota, Jakarta, Bangka, Medan, Palembang, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Pontianak, dan Bali. Kegiatan ini merupakan kontribusi Radio Sonora Network untuk menurunkan angka stunting sesuai target pemerintah hingga 14% pada tahun 2024. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Radio Sonora, Ibu Vivi Lesmana. Saat ini kita sama-sama tahu dan prihatin juga dengan angka stunting Indonesia yang masih sangat tinggi di angka 24,4% seperti yang disampaikan oleh Kepala BKKBN beberapa waktu lalu, di mana standar WHO itu harus di bawah 20%. Nah, ini merupakan sebuah kerja keras yang harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga media massa dan pihak swasta. Untuk itu, Sonora Network berkomitmen untuk membantu pemerintah mencapai target penurunan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024 dengan menggelar acara Sonora Peduli Stunting di tahun ini, di mana hal ini dilaksanakan serentak di 12 kota di jaringan Sonora. Hal ini juga sekaligus menandai hari ulang tahun emas Radio Sonora Network yang jatuh pada 8 Agustus 2022 yang lalu. Nah, kegiatan Sonora Peduli Stunting ini antara lain adalah pemberian edukasi kepada para calon pengantin, kemudian pemberian nutrisi tambahan kepada ibu-ibu hamil dan menyusui, serta makanan tambahan untuk anak-anak balita atau di bawah 5 tahun. Mengapa Sonora Network sangat peduli dengan angka stunting ini? Karena bagaimana kita bisa memenangkan persaingan dengan bangsa lain bila sejak awal kita sudah kalah, di mana anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia itu menjadi berkualitas, menjadi manusia berkualitas tergantung pada gizi yang dia dapatkan pada triwulan pertama masa kehamilan. Untuk itu perlu sekali para calon pengantin dan ibu-ibu yang sedang hamil saat ini menyadari betapa mereka memikul tanggung jawab yang tidak mudah untuk menghasilkan generasi muda, untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang kuat, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi untuk bisa memenangkan persaingan dengan bangsa lain. Terima kasih. Sonora Peduli Stunting merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Radio Sonora selama 50 tahun, konsisten sebagai agen solidaritas dan kemanusiaan. 50 tahun Radio Sonora, rangkai suara, satukan Indonesia. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik, sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di sini di Community Corner, dan silakan saja kalau mau bertanya-tanya melalui YouTube bisa ya di Sonora Surabaya, atau juga bisa bergabung melalui Instagram ada di Sonora_Surabaya. Nah, atau juga WhatsApp di 0811 304 9800. Kita masih bersama dengan komunitas Madobuk, mari donasi buku. Nah, ini kebetulan nih sahabat Sonora, komunitas ini masih ibaratnya masih newbie di Surabaya loh ya, newbie-nya di Surabaya. Kalau di kota-kota lain mah udah
expert gitu kali ya. Kota lain nanti ada Trenggalek, Bekasi, dan juga mana lagi tadi Purwokerto. Oke, nah Surabaya ini benar-benar masih newbie, jadi manfaatkan sebaik mungkin, apalagi untuk Anda yang suka banget sama dunia literasi, Anda bisa bergabung di komunitas Madobuk. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami, masih ada Ibu Titis Tata, MMCT, NLP, CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Juga masih dengan Mbak Hesti Rohmat Wulandani, Departemen Kominfo Madobuk, dan juga Aprilia Rizkiana, anggota Madobuk. Baik, saya mau sapa dulu Bu Titis nih. Kayak Bu Titis kayaknya mau bertanya atau mungkin memberikan insight lagi nih kepada kita. Halo Bu Titis, selamat sore. Selamat sore, ya, Bu. Iya, apa ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Apa tips-tipsnya tadi masih gongnya kan nanti kan, Bu? Ya, nanti. Oke. Tadi teman-teman tadi ngomongin ada sedikit kesulitan ya terhadap pendistribusian buku-buku gitu. Salah satunya adalah ya ongkir, karena ini kan komunitas nirlaba. Nah, mungkin saya ada beberapa referensi ya. Jadi teman-teman, saya pernah melakukan hal yang sama, itu bekerja sama dengan lembaga pendistribusian barang, ya brand-brand yang sudah kita kenal itu semuanya kan memiliki dana CSR, dan mereka memang aktif berdonasi dengan menggunakan ongkir-ongkir free gitu. Cuman memang mesti diakses dan nggak semua orang tahu. Jadi saran saya teman-teman di kantor pusat beberapa gitu ya, either itu yang memang BUMN milik pemerintah, jasa pengirimannya atau swasta, itu semuanya punya chance yang sama gitu. Yang saya tahu beberapa ada 1-2 brand, nanti mungkin saya bisa share infonya di grup kita ya. Bahwa mereka ada mungkin dalam setahun mereka mengeluarkan budget berapa memang untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kalau sudah ada wadahnya seperti Madobuk, mereka kan mudah tinggal ya udah kiriman kemana dan untuk apa kan udah jelas semua gitu. Itu akan sangat mempermudah. Jadi semoga ke depan tidak ada lagi kekhawatiran tentang pendistribusian barang kemanapun. Yes, oke. Terima kasih sekali Bu untuk informasinya. Ini sangat membantu sekali nih untuk Mbak Hesti dan juga Mbak Aprilia ya. Jadi jangan khawatir masalah ongkir nanti ya. Oke, baik, saya balik lagi nih ya ke Mbak Hesti dan juga Mbak Aprilia ya tentang tadi sudah ke program kerja sudah disebutkan, lalu juga komunitasnya juga sudah disebutkan. Nah, kalau boleh tahu, mengapa konsep gerakan sosial anak muda berbasis literasi ini menjadi concern utama dari Madobuk? Oh, aku dulu ya Kak. Oke. Kenapa? Apa tadi Kak? Gerakan sosial ini menjadi concern utama kalian begitu? Iya. Kembali lagi ya Kak ke poin latar belakang kita tadi, bahwasannya kita ingin menjadi salah satu bagian dari perubahan literasi yang ada di Indonesia, dan kita juga ingin membantu anak-anak bangsa khususnya yang ada di pelosok negeri ini untuk mereka juga ikut merasakan dahsyatnya dan luar biasanya buku itu bagaimana ya Kak. Nah, disitulah kenapa Madobuk berkonsentrasi di bidang literasi itu sendiri. Seperti itu. Kalau dari Kak Hesti sendiri mungkin. Kalau aku sih mau nambahin Kak, sekarang kita tahu Kak harga buku baru itu 50.000 ke atas, ya nggak sih? Ya kan aja nggak ada loh. Ya, 60.000 ke atas. Nah, itulah kenapa kita kan sasarannya kan memang di daerah pedalaman, di daerah yang memang sulit aksesnya. Untuk mereka ini kenapa di pikiran teman-teman ini di kita, menurut kita itu untuk akses ke sana teman-teman ini ke kota pun untuk membeli buku baru itu kan sulit ya kan. Betul. Misal pun punya uang nih 60.000, daripada buat beli buku mending kita pergi ke kota, kunjungin keluarga yang ada di kota gitu kan, buat jalan-jalan. Iya kan, adanya kita ini mungkin sasarannya di daerah terpencil ya, karena memang di sana itu teman-teman terus juga adik-adik kita di sana itu sebenarnya itu masih bisa untuk ditata gitu loh, daripada teman-teman yang memang konsernya sudah sangat luas dunianya, yaitu yang ada di kota kayak gitu. Gitu. Apalagi mungkin kalau mereka internetnya juga nggak betul, ini ya, betul. Mereka kan benar-benar nggak tahu. Mau beli online juga sulit di sana. Gitu loh, itulah kita kenapa sasarannya di teman-teman yang ada di pedalaman. Kalau di Surabaya sendiri, kira-kira kalian punya pandangan kemana begitu? Kalau di Surabaya?
Kalau aku sendiri ya Kak, mungkin di tempat-tempat anak-anak jalanan mungkin kan banyak ya di Surabaya yang seperti itu ya Kak. Orang mengenal kota Surabaya itu kota apa ya? Metropolitan mungkin ya. Iya, Padahal setelah ternyata Jakarta. di dalam itu masih banyak anak-anak yang sangat memerlukan ulur tangan kita mungkin ya, bantuan kita mungkin dari donasi buku ini untuk mereka seperti itu. Terus lagi kan kita kan juga ada pengawasan kan Kak. Kita kan juga nggak kasih buku udah kita pulang kan Iya, gitu. iya. Kita kan mengawasi juga itu gimana tuh buku itu dimanfaatkan atau enggak kan kayak gitu. Nah itu cara pengawasan yang kalian gimana? Apakah kalian Kita- bertanya? Kita bekerja sama langsung dengan teman-teman yang memang sudah ada di domisili mereka kayak gitu. Oke. Jadi kita bergerak ke sana itu kan nggak ujuk-ujuk, ayo ke Trenggalek kita cari yang butuh buku kan gitu nggak. Tapi dari Trenggalek kita itu cari info dulu, Iya, betul kayak gitu. sekali. Terus kita memastikan lagi apakah di sana itu untuk ngasih buku itu kita perlu ngasih duit juga Iya, betul. kayak gitu. Jadi banyak melihat pertimbangan. situasinya. Iya, jadi Oke. nggak tiba-tiba langsung dikasih bukunya gitu. Enggak. sasarannya langsung ke sana ke sini gitu. Iya gitu enggak. Jadi mungkin kita juga sempat ya kayak ada yang minta atau mungkin kayak ayo kita kerjasama KKN gitu kan. Iya. KKN selama pandemi kemarin kan juga banyak KKN online Betul, kan. betul. Itu kerjasama yuk KKN gitu. Ternyata kita berpikir kita evaluasi ternyata nggak pas gitu. Jadi Nggak ya kita nggak sesuai. bisa, kita nggak bisa ngasih Nggak karena bisa buku itu berani kan ya, Kak, ya? iya kita nggak berani karena buku itu kan juga amanah dari Iya. teman-teman yang mendonasikan gitu loh. Betul. Ya paling enggak kan buku itu memang bermanfaat Harus bagi bermanfaat. anak-anak gitu. Oke, baik, iya. Jadi banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan ya. Nah, ini mengenai bukunya sendiri nih. Ini kan kalian kan katanya kan mendonasikan buku dari orang lain, se-Indonesia malahan kan, se-Indonesia melalui Instagram. Iya. Oke. Di Instagram itu nanti di DM nanti akan dikasih kontak Oke. WhatsApp. Misalnya gitu. Mbak saya pengen donasi buku Iya. nih. Iya, betul. Apakah ada ketentuan ataupun kriteria harus buku yang seperti apa begitu? yang Sebenarnya enggak, kita menerima semua jenis buku ya Kak. Tapi kembali lagi kemana kita akan mendonasikan buku itu nantinya. Nah makanya kenapa tadi April sudah singgung bahwasanya kita harus sortir buku itu dulu. Karena kita kebanyakan kan sasarannya juga anak-anak kecil ya Kak ya. Dan mungkin dari para donatur banyak jenis-jenis buku mereka yang didonasikan. Nah itu kita sortir dulu mana buku yang sesuai sekiranya untuk usia mereka seperti itu. Oke, baik. Tapi pada dasarnya sih semua bisa, Bisa, ya. bisa Semua banget. ya. kan ini kita kan juga ini Kak berkolaborasi juga sama taman baca di jalanan kayak Iya. gitu. Mungkin itu yang tidak terpakai untuk anak-anak kita bisa distribusikan ke teman-teman jalanan itu tadi, yang taman baca yang jalanan Iya, itu iya, Kak. betul. Kan banyak komunitas yang bergabung Iya. gitu. Oke, baik. Yang bekerja iya. sama. Lalu gimana tadi kan memilihnya kan ditarget dulu ya. Ini sebuah daerah nih, misalnya tadi kayak memilih Trenggalek sebagai proyek utama nih. Nah, ini sasarannya ini tadi kan kalau anak-anak di Surabaya kan anak-anak jalanan yang dituju. Nah, kalau misalnya di pelosok-pelosok tersebut, apakah anak-anak yang mungkin orang tuanya yang kurang mampu atau yang bagaimana nih yang kalian pilih begitu sebagai target project kalian? Oke, pengalaman dari Madobuk sendiri ya Kak, khususnya di aku chapter Trenggalek sendiri, itu kemarin kita itu banyak menyalurkan buku itu kayak di panti asuhan, Oke. terus di dinas sosial seperti itu, terus di taman-taman baca. Nah itu memang benar-benar tempatnya itu yang bisa dikatakan memang pelosok dari khususnya Trenggalek itu sendiri. Jadi tidak hanya kita yang mencari tempatnya, tapi kebetulan banyak dari orang-orang yang memang membutuhkan buku itu dan menghubungi kita seperti itu. Dan memang kebanyakan adalah orang-orang yang berada di pelosok daerah seperti itu. Jadi seperti kemarin itu kita berdonasi buku di panti asuhan yang ada di Trenggalek. Itu memang benar-benar tempatnya di pelosok banget, harus naik gunung banget. Itu memang pengalaman yang sangat luar biasa. Nah itu loh salah satunya yang menjadi alasan kita kenapa kita mau bergabung di
komunitas ini. Wow. Pengalaman yang sangat luar biasa seperti itu yang menyenangkan. Itu nggak bisa dibayar pakai uang ya. Betul sekali. Ibaratnya kita kan perlu effort yang sangat luar biasa kan. Iya, betul. Naik gunung, jalannya susah, terjal, belum lagi kondisi cuaca di sana. Betul ya, sekali. Kan? Dingin. Wah, salut sama kalian ini yang masih punya semangat yang cukup tinggi ya untuk mendonasikan buku-buku tersebut supaya mereka bisa ngebaca paling enggak ya. Iya, betul gitu sekali. Ya. Apa kalian membuat sebuah evaluasi gitu sama anak-anak tersebut yang dibagi buku-bukunya ini? Evaluasi mungkin kayak teman-teman ini kan setelah kegiatan belajar mengajar atau baca bersama gitu kan, kita itu biasanya itu ya cerita-cerita gitu Kak, gimana kalian udah dapat buku kalian pengalaman apa yang kalian rasain dari ketemu kita kayak gitu. Dan banyak ya. Iya, betul sekali, banyak sekali respon dari anak-anak yang meminta kayak, Kak kembali ke sini dong, besok kembali ke sini gitu. Banyak banget. Nah, itu adalah motivasi terbesar juga dari kami untuk kami bisa kembali lagi ke sana, bisa memberikan buku lagi ke sana, karena semangat mereka itu loh yang kita cari sebenarnya Kak. Kita merasa dibutuhkan ya. Betul Ya sekali. Kan? Jadi kan merasa oh iya nih anak-anak ini kan benar-benar butuh sama kita. Iya, gitu kan. betul. Okay. Terus respon dari lembaga yang meminta kita untuk mendonasikan buku itu juga meminta kayak, Mbak, Mas nanti kesini lagi ya gitu. Oke, wow, mulia sekali hati kalian. Oke, kita break dulu ya. Sebentar, saya mau baca beberapa yang sudah masuk ini. Ada Hasto Hidayatullah, terima kasih untuk tulisannya ya di YouTube ya. Cile, keren banget nih komunitas Mari Donasi Buku. Oke, terima kasih Hasto Hidayatullah. Selalu membumi volunteer Mari Donasi Buku. Burhan Alnofda Azaria. Halo Mbak Hesti, halo Mbak April, halo semuanya. Blackfinger, Mochaccino, salam literasi. Lalu ini juga Hasto lagi, program 1000 buku di daerah selalu keren. Galuh Prastio, semangat kakak terus berjuang untuk anak-anak yang butuh dan perlu untuk membaca buku dan menyadarkan anak-anak di Indonesia. Ayo gabung dong ya, gabung dengan Madobuk Surabaya, mumpung baru dibuka nih untuk keanggotaannya. Ada juga Dia Cantik, program yang bagus, semoga ke depan bisa menembus daerah-daerah pedalaman dan terpencil di luar Pulau Jawa. Oke, kemudian ada Fancy, semangat. Lalu ini ada Cie Prenata, terima kasih. Hamida, thank you juga. Lare Bontot juga makasih. Sukses pokoknya, semuanya memberikan semangat untuk Madobuk. Oke, dan jangan lupa bergabung dengan Madobuk ya. Jangan lupa bergabung ya. Caranya bergabung gimana? Ayo diberikan lagi supaya mereka bergabung dengan Madobuk Surabaya. Caranya tuh mampir aja dulu ke Instagram Mado_book. Nanti langsung klik aja DM-nya Kak mau gabung gitu. Oh gitu ya. Kak mau gabung gitu aja dulu, nanti kita Gampang jamin-jaminan ya. Nanti bisa diurus di belakang deh. Iya. Yang penting pokoknya Kak mau gabung. Iya, mau gabung. Oke, ditunggu ya. Silakan langsung bisa masuk di Instagramnya Mado_book. Oke, baik, kita break dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi nggak usah kemana-mana, tetap aja di sini di Sonora Community Corner. Jangan kemana-mana. Community Corner akan kembali sesaat lagi. Yang kalau ntar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Klinik Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang.
hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Kita sudah di sesi yang terakhir, sahabat Sonora, tidak terasa sudah jam 3 sore aja. Sampai jam 4 sore. Tapi nggak apa-apa. Anda masih bergabung kembali bersama kami di sini di Community Corner. Kita masih ngebahas mengenai menembus batas pedalaman dengan kekuatan literasi. Masih bersama dengan komunitas Madobuk. Mari donasi buku. Ada Hesti Rohmat Wulandani, Departemen Kominfo Madobuk. Kemudian juga ada Aprilia Rizkiana, anggota Madobuk. Dan juga ada Ibu Titis Teta, MMCT, NNLP, CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, ini sebelum saya ngobrol lagi sama Bu Titis, karena tadi katanya Bu Titis kan memberikan tips ya untuk kita sore hari ini. Mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Hesti, Kak Hesti ataupun Kak April nih. Kira-kira kalau di Surabaya kalau sudah terbentuk next awal nih atau program awal apa yang mau kalian lakukan? Kalau program awalnya ya pasti kita memperkenalkan dulu gimana sih otak pemikiran kita ini ke teman-teman ini gitu loh Kak. Karena kita kan nantinya akan menjadi tim ya kan. Kalau misalkan tim itu tidak sepemikiran, tidak sefaham, juga tidak enak gitu kan. Makanya yang perlu kita lakukan untuk pertama kali itu ya kita harus memperkenalkan seperti apa sih Madobuk itu gitu. Lalu yang kedua kita mungkin akan menyebarkan informasi mengenai donasi buku ke teman-teman. Maksudnya kayak kan kita kan juga sasarannya kan luas untuk donasinya ini. Cuman kan itu nanti akan disebarkan gitu loh. Nah itu ya akan disebarkan infonya. Lalu setelah itu kita akan mencari sasarannya. Ini akan gimana bukunya ini mau diapakan? Seperti kita kan pusatnya kan ada di Bekasi ya Kak. Nah itu kan tidak melulu donasinya untuk di Bekasi saja gitu loh. Nah itu tadi kenapa kita kumpulkan bukunya, tapi juga belum tentu buku itu didistribusikan di Surabaya kayak gitu loh. Betul. Jadi ya itu kita harus memperkenalkan dulu Madobuk itu seperti apa sebenarnya. Gitu. Oke, baru nanti next kalau sudah selaras, baru next bikin project begitu ya. Garis besarnya menyamakan visi ya. Menyamakan visi dulu. Bahasa kerennya. Menyamakan visi. Nah, ada target nggak nih keanggotaan di Surabaya kurang lebih sampai berapa begitu? Sebenarnya untuk target personalnya sih tidak ada ya. Nggak ada ya. Berapapun oke. Berapapun oke. Ayo kita jalan bareng-bareng. Karena ini Kak, kita ini kan semuanya kan tergantung di hati ya kan. Kalau memang kita dapatnya sedikit tapi mereka yang benar-benar niat ya itu yang akan kita pakai gitu. Itu yang akan kita ajak bergerak gitu. Karena kan ya sasaran kita orang-orang pedalaman, anak-anak yang aksesnya masih sulit gitu kan. Kalau misalkan nggak dari hati, niatnya nggak penuh gitu kan, kita ajak ke pelosok-pelosok nanti dia ngeluh. Iya. Jadi harus tahu dulu dong ya. Iya, gitu. Tujuannya kan memang ke arah sana. Iya, tujuannya kaget nanti ya Kak ya. Iya. Makanya itu kenapa kita harus memperkenalkan dulu kita ini siapa gitu. Oke, baik. Jadi jangan lupa ya sahabat Sonora yang ada di Surabaya khususnya nih mumpung masih terbuka. Ada sampai hari apa begitu untuk penutupan? Tidak. Untuk rekrutmen ini berarti jalan terus. Jalan terus. Ya. Siapapun yang mau ikut kapanpun itu kita sangat terbuka, lebar-lebar. Oke. Jadi silakan langsung bergabung deh di Mado_book. Oke. Sekarang saya mau beralih ke Ibu Titis. Ini tadi Bu Titis kan memberikan tips buat kita kan Bu Titis ya. Monggo Bu Titis, tipsnya apa nih buat kita nih yang bisa kita dapatkan khususnya berkaitan dengan dunia literasi? Ya, pengen tanya satu pertanyaan dulu nih ke mungkin teman-teman atau sahabat Sonora gitu ya. Apa bedanya seseorang yang tadi misalnya ke pelosok gitu ya, antara yang sudah terbekali dengan literasi sama yang belum? Nah, apa bedanya? Kalau mungkin tadi teman-teman bilang yang penting hatinya sedikit pasukannya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu udah idea. Bedanya begini ya. A belum atau jarang lah ya membaca gitu. Ketika dia
ada pada satu kondisi yang baru, mau di pelosok ataupun kondisi yang ideal lah misalnya ya, masuk ke dalam mall atau hingar-bingar perayaan gitu ya, dia akan terjun saja dan ya sudah dia jalankan aja gitu. Tidak ada capaian yang harus didapatkan atau pengalaman apa yang didapatkan, enggak, dia menikmati apa yang ada saja. Tapi bedanya kalau orang-orang yang sudah memahami literasi atau banyak baca, dia akan nge-match-kan apa yang dia baca dengan apa yang dia rasakan. Nah ini kerennya di sini Mbak Sally. Jadi sahabat Sonora kalau pengen tahu apa sih gunanya baca buku, itu keren banget kalau kita nyamakan itu ya. Bayangin aja ya, kita berada di satu keramaian, kemudian kita misalnya pakai salah satu literasi jenis yang baca tulis lah ya. Kita pernah dijelaskan bahwa kota Surabaya memiliki keunggulan A, B, C, D. Kita bisa ngeliat, oh ini, aku pernah baca ini toh barangnya gitu ya. Kemudian misalnya kita pakai literasi yang numerasi ya, angka-angkaan gitu. Begitu kita melihat ada satu objek angka, misalnya di situ ada baca tulis itu gitu ya. Kita bisa, oh ini berarti yang dulu pernah aku baca 2 itu sebelah kiri, puluhan, kalau yang satu sebelah kanan. Nah kita bisa langsung praktek gitu. Indahnya sebuah wawasan baru itu ketika kita nge-match-kan. Jadi teman-teman yang mungkin sahabat Sonora yang ada di rumah, mencari indahnya adalah ketika kita bisa memadukan dua hal itu. Nah kalau tadi Mbak Sally dan teman-teman bilang, apalagi nih selain literasi baca tulis, numerasi, ada literasi sains ya, atau misalnya ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalnya kita udah belajar misalnya planet ada berapa, gitu ya, kenapa hari ini Surabaya panas banget? Ya, betul. Nah, panas Mbak Sally? Ada badai lagi ada something wrong pokoknya. Saya pernah baca itu juga, itu Ibu. Ya, ketika kita kepo terhadap sesuatu, itu artinya kita sudah mulai literasi. Jadi ketika kita mulai panas Surabaya ini ada apa, kita langsung bisa tahu, dalam bulan ini ada kedekatan matahari yang lebih dekat ke arah bumi gitu. Itulah kenapa walaupun malam hari tetap panas. Nah itu kita jelasan dari sesuatu yang kita sebelumnya nggak tahu karena membaca gitu. Kemudian literasi berikutnya adalah literasi digital. Nah ini saya juga masih harus terus belajar gitu kan, karena memang ini era yang baru gitu. Ini sangat atraktif juga. Kemudian ada literasi finansial, kita harus melek juga tentang keuangan. Apalagi anak-anak saya temui, anak-anak muda sekarang udah pegangannya itu aplikasi kayak aplikasi investasi gitu. Betul. Ya. Nah mungkin kalau saya sama Mbak Sally ya mungkin baru punyanya sekarang gitu. Mereka di zamannya masih muda-muda udah investasi, udah tahu plotting mana-mana. Nah ini karena literasi terpapar pengetahuan tentang keuangan. Kemudian yang terakhir adalah budaya dan kewarganegaraan. Jadi kita mesti tahu di mana kita berada, banyak baca apa yang kita bisa maksimalkan dari sekitar kita. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Iya betul sekali Bu. Sekarang memang harus perasaan kepo itu harus ditinggikan ya. Dan melalui literasi ini. Jadi misalnya kayak tadi seperti Bu Titis bilang ya. Hari ini Surabaya panas sekali, langsung kepo. Kalau saya keponya lewat Google Bu. Oke, baik. Oke, lalu kalau menurut Bu Titi sendiri nih, mungkin bisa diedukasi untuk kita nih Bu, apa yang bisa disampaikan ke kita berkaitan dengan talenta virtual? Apakah ada program baru Bu dari talenta virtual? Ya, sebelum ke program barunya talenta virtual, saya ingin ngasih tips sedikit untuk kita lebih seneng membaca atau literasi, bahasa gaulnya menjawab kekepoan tadi. Itu FSS ya. FSS. Buku FSS ya. F itu favorit, S itu suasana, kemudian S terakhir adalah sharing. Gitu ya. Favorit ini kalau kita mau memulai sesuatu, kalau teman-teman kayak Mbak Esti dan Mbak Aprilia ini udah jagoan ya, mungkin semua buku yang masuk ke mereka baca dulu baru didistribusikan. Dilahap gitu ya. Ya Bu ya, dimakan. Biasa. Nah, bagi sahabat Sonora masih mau belajar, pengen awal adalah memilih buku-buku yang favorit aja gitu, yang emang disukai. Mau kartun boleh, atau fashion boleh, atau hobi
apapun, otomotif, ya, whatever, itu semuanya adalah ilmu. Pilih buku yang favorit. Kemudian S-nya adalah suasana. Ciptakan suasana yang paling ideal. Mau baca buku sambil rebahan, kan kaum rebahan ya sekarang anak-anak muda. Mager. Iya. Atau ada yang kaum warkop gitu ya, bisanya belajar sesuatu kalau justru ada bersama dengan teman-temannya, ada wifi free gitu ya, cari suasana yang paling enak. Atau mungkin misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak atau lebih nyamannya bersama keluarga atau setelah melaksanakan aktivitas, cari suasana yang paling nyaman, tidak perlu lama sekali, setengah jam cukup, tapi continue setiap hari. Dan terakhir adalah sharing. PR kita, kalau kita udah dapat sesuatu, kita sharingkan ke orang lain. Itu akan menutup ruang-ruang kosong dalam otak kita agar nempel terus gitu. Jadi ilmunya setelah kita baca, kita tularkan, nanti kita menjawab diri sendiri. Oh iya, ternyata aku belajarnya tadi apa ya? Aku buka dulu. Jadi mau kita akan sebentar, aku kayaknya lupa part ini. Dia akan baca lagi terus menceritakan ulang sehingga akhirnya full 100% apa yang disampaikan itu apa yang dia dapatkan. Gitu. Nah, terkait dengan talenta virtual, Training and Psychoanalysis, lembaga kami adalah lembaga yang memang concern di bidang talenta anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak pengen tahu potensinya apa, ngilangin kegalauannya gimana biar jago membaca, suka membaca, kemudian dapat bisa meraih mimpi-mimpinya dengan semua yang dia miliki, talentanya, bisa kasih ke kami free untuk konsultasi awal. Nanti kita tentukan step-stepnya ke depan agar tertata masa depannya cerah. Oke, sip. Oke, terima kasih sekali Bu Titis. Saya setuju tadi Bu. Kita memang harus selalu membaca dan selalu kepo ya Bu. Apalagi seperti yang kemarin itu ada kan penyakit Alzheimer. Ini kalau kita bisa mencegahnya itu tadi dengan mengasah otak dengan membaca supaya ketika sudah tua pun tetap ingat terus. Itu salah satu manfaat juga Bu dari membaca. Oke. Iya, aduh sayang sekali Ibu. Tahu-tahu sekarang sudah jam 4 sore. Pengennya ngobrol terus ya. Oke, closing statement Bu Titis, monggo silakan dari Bu Titis dulu. Ya, singkatnya hari ini kita dapat satu hal yang luar biasa. Membuat hidup kita bermakna adalah dengan mengisinya sebanyak mungkin dengan hal-hal positif yang kita dapatkan dari apa yang kita baca. Jadi mulai sekarang yuk kita kepo, belajar banyak hal dan berpikir kritis. Itu yang paling utama. Dengan membaca banyak hal kita bisa telaah yang mana yang paling cocok buat kita dan cocok buat kita bagi sesama. Salam talenta. Oke, optimis, semangat ya Bu ya. Optimis. Oh, kebalik. Semangat optimis. Oke, closing statement dari Mbak Hesti, silakan. Kalau dari saya sendiri, minat dan kebutuhan masyarakat untuk gemar membaca ini memerlukan perhatian serius, Kak. Selaras dengan yang disampaikan Bu Titis bahwa sebenarnya itu dengan membaca kita ini bisa memutus rantai kemiskinan, rantai kebodohan, dan ketidakpedulian sosial kayak gitu. Ya itu aja sih. Jangan lupa untuk join sama kita di Mado_book cabang Surabaya. Sebelum itu kita jargon dulu dari kita ya Kak ya. Iya, kita juga ada jargon. Tadi jargon terakhir. Jargonnya masih simpen dulu. Oke, disimpan dulu. Apa nih closing statement dari Mbak Aprilia? Kalau aku sendiri nggak jauh-jauh dari apa yang dikatakan Kak Hesti. Yang terpenting adalah mulai dari sekarang cintai budaya literasi, karena dari literasi kita tahu tentang cakrawala dunia. Buku adalah jendela dunia. Oke, dari buku kita tahu segalanya. Betul. Baik, terima kasih sekali Bu Titis. Thank you banget juga untuk Mbak Hesti, Mbak Aprilia yang hadir di sini ngobrol-ngobrol lagi. Ditunggu lagi untuk next project ya. Pantengin aja terus Instagram Mado_book ya. Nanti kita lihat nih, kepoin nih apa nih projectnya nih. Bu Titis juga ditunggu lagi untuk next community corner ya, dengan komunitas yang lain yang nggak kalah seru dengan yang Mado_book kali ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Titis, Mbak Hesti, Mbak Aprilia. Akhirnya saya juga Sally Dender. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di sini melalui YouTube, yang sudah bertanya
memberikan tulisannya ya, atau juga masuk melalui Instagram atau juga masuk melalui WhatsApp. Thank you banget yang sudah bergabung, dan jangan lupa gabung di Mado_book ya. Langsung di kepoin itu bilang aja, Kak, gabung. Oke, akhirnya saya Selidiantra pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Saat ini tepat Sonora Pagi masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas Gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you sudah balik lagi di jam 3, teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.